Baik, terima kasih Bu Hatri atas perkenalannya yang sangat baik. Saya merasa senang sekali hari ini untuk pertama kalinya Bu, saya ngajar 1.400 orang. Kalau dosen tuh ya Pak Gatot ya, kita ngajar 50 aja rasanya sudah banyak sekali tuh Pak, ini 1.400. Jadi ini rekor dalam hidup saya, terima kasih telah melibatkan saya di acara yang sangat penting ini. Juga kepada Kemendikbud, terima kasih. Kepada Astra juga, saya tadi cerita, saya juga alumni Astra, jadi dengan senang hati saya akan berbagi hari ini. Saya mohon izin untuk langsung berbagi slide saya ya, Bu Hatri ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di layar Bapak Ibu sudah terlihat PowerPoint saya. Judulnya Be Creative or Die, jadi kreatif atau mati. Bu Hatri, mohon izin bisa dilihat ya Bu ya. Mungkin saya ingin dapat feedback juga. Udah Pak, jelas. Jelas, oke, terima kasih. Bagaimana menjadi guru pembelajar sepanjang hayat? Saya akan mulai cerita saya dari sini. Laki-laki yang ada di dekat saya itu adalah bapak saya. Tadi saya cerita kepada Bapak Ibu di Astra, saya adalah alumni Astra. Foto ini saya ambil bulan Maret lalu, ketika pandemi belum seperti sekarang ya, saya pulang ke Bali. Yang mau saya ceritakan adalah, tahun 2002 saya menjadi karyawan di Astra, lalu saya mendapat kesempatan untuk melamar sebagai dosen di UGM. Tidak mudah waktu itu memutuskan, karena ketika kita sudah kerja di Astra, gajinya lumayan dan segala macam, tidak mudah untuk memilih hidup menjadi guru, begitu. Paling tidak secara ekonomi. Begitu dulu pemikiran saya. Tapi toh akhirnya saya mencoba juga. Yang menarik adalah bapak saya waktu itu, ketika saya bilang, beliau menangis. Sekedar informasi, bapak saya ini tidak lulus SD, Bapak Ibu sekalian. Kenapa beliau menangis? Karena beliau bertanya pada saya, gajinya berapa? Gitu. Ketika saya ceritakan gaji saya waktu itu UGM menjanjikan gaji 600.000 per bulannya. Beliau menangis karena merasa ini bukan pilihan yang baik. Saya memutuskan waktu itu untuk tidak jadi tidak jadi memutuskan jadi guru atau jadi dosen. Saya tutup telepon, waktu itu masih pakai wartel yang nelponnya dari Jakarta. Tapi ternyata 2 hari kemudian bapak saya nelpon lagi, atau minta ditelepon lebih tepatnya. Tiba-tiba saja bapak saya bilang begini, "Bapak setuju kamu jadi dosen." Jadi entah dari mana datangnya ilham, beliau bilang begitu. Tapi saya diam saja, saya bingung kenapa kok tiba-tiba setuju. Bapak saya bilang gini, "Bapak setuju kamu jadi dosen bukan karena Bapak tahu dosen itu baik atau enggak baik. Bapak enggak tahu apa-apa, Bapak tidak sekolahan, Bapak kan orang bodoh," katanya. Tapi beliau bilang gini, "Bapak setuju kamu jadi dosen karena Bapak percaya sama kamu." Beliau lanjutkan lagi, "Kalau kelak di kemudian hari pilihanmu ini baik, Bapak adalah orang pertama yang akan bangga," katanya. "Tapi kalau kelak di kemudian hari terbukti pilihanmu ini tidak baik, Bapak adalah orang pertama yang akan mengakui pilihan ini." Jadi itu menurut saya momen yang sangat penting dalam hidup saya, kenapa kemudian saya begitu bersemangat, begitu rela untuk memutuskan menjadi guru. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya penting ceritakan hal ini karena masing-masing dari kita saya yakin memiliki alasan tersendiri gitu. Kita memiliki satu momen tertentu kenapa kita ada di profesi ini sekarang. Kenapa kita menjadi guru dan kenapa kita memilih menjadi guru. Saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, dalam arti ibu saya lulus SD, bapak saya tidak lulus SD. Jadi bagi saya yang sudah mencapai apa yang saya capai sekarang, saya adalah orang yang percaya bahwa pendidikan adalah katrol peradaban itu sendiri. Makanya di situ saya ingin menyampaikan apa yang saya bisa. Mungkin tidak banyak, tetapi saya ingin berkontribusi di situ. Itu adalah alasannya. Nah, saya mau cerita ini, saya mulai dengan satu kisah lagi. Ibu mertua saya pernah bilang ke saya, beliau tuh punya kakek, katanya seorang dalang, yang sakti sekali karena bisa ada di berbagai tempat sekaligus gitu. Katanya main wayang di 7 tempat sekaligus gitu. Kami anak-anaknya atau cucunya itu biasanya terkagum-kagum dengan cerita itu. Itu dulu. Tapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian? Saya minggu lalu misalnya pagi ngajar di Bali, siangnya rapat di Jakarta, sorenya seminar di Surabaya, malamnya saya FGD di Amerika. Apakah itu sakti? Ternyata enggak. Apa yang dulu adalah kesaktian sekarang menjadi hal yang biasa karena teknologi dan karena kita mau gitu. Kenapa ini terjadi sekarang? Kita mungkin harus dalam tanda petik berterima kasih kepada apa yang kita hadapi hari ini, global pandemic. Saya suka sekali dengan ilustrasi ini. Ini adalah sebuah ilustrasi
novel yang berjudul Love in the Time of Cholera. Ini merupakan novel yang diciptakan dengan setting waktu itu ada pandemi juga, yaitu kolera tahun 1800-an gitu. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Saya bayangkan di satu hari kita merasa itu adalah sebuah bencana atau pandemi, mungkin itu akan menjadi inspirasi bagi kehidupan di masa yang akan datang. Saya membayangkan itu juga yang akan terjadi dengan COVID-19 kita yang kita hadapi hari ini. Nah, saya akan bicara soal pilihan media. Jadi tadi kan kita bicara soal saya mengajar atau Bapak Ibu seperti sekarang melihat saya mengajar, Bapak Ibu ada di kota lain dan segala macam, itu terjadi karena teknologi, karena media. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu atau teman-teman saya di manapun gitu, media mana yang mereka pilih hari ini antara TV dan YouTube misalnya, saya yakin Bapak Ibu akan juga setuju dengan hasil ini. Akan setuju dengan hasil bahwa YouTube itu dipilih oleh masyarakat gitu ya. Yang menarik adalah kemudian setelah kita bilang YouTube memang sepertinya lebih dari TV, kalau kita perhatikan apa yang kita tonton di YouTube, yang kita tonton di YouTube ternyata Indonesian Idol juga, ternyata Tonight Show juga, ternyata Rumah Uya juga. Artinya apa? Yang kita tonton di YouTube ternyata juga adalah program TV. Gitu. Berarti kan sekarang menarik nih. Artinya berarti bukan soal kontennya, tapi soal media. Kontennya ternyata sama, tapi ternyata lebih suka kita tonton di media yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata saya pelajari dari mahasiswa saya, dari saya sendiri, mungkin dari teman-teman saya. Jawabannya adalah karena kalau bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Artinya kita nonton Indonesian Idol di YouTube itu bukan karena lebih bagus di YouTube, tapi karena kita bisa nontonnya kapan saja, sesuka hati kita. Sekarang mau, sekarang klik. Besok mau, besok klik. Atau kalau belum mau, tidak usah diklik. Jadi kontrol kita terhadap waktu itu kita pengen banget sekarang menjadi lebih tinggi dari biasanya gitu. Sehingga ini merupakan sifat kita semua sebenarnya. Kita tidak begitu suka diatur dalam tanda petik ya. Artinya kalau memang itu tidak melanggar aturan tentu saja, tidak suka diatur dalam arti kita bisa menentukan pilihan-pilihan kita sendiri, terutama terhadap pekerjaan misalnya. Nah, inilah yang mendasari satu prinsip utama di dalam Education 4.0 atau pendidikan masa kini, yang katanya pendidikan itu atau learning itu harusnya anywhere, anytime. Jadi setiap orang, baik yang diajarin maupun yang mengajar, itu harusnya katanya merasa bahwa itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di mana saja dan kapan saja. Seperti tadi, kenapa orang pakai YouTube? Karena dia merasa bisa di mana saja, bisa kapan saja. Begitulah juga seharusnya, kalau menurut pandangan saya, dan juga yang saya baca, yang dirasakan oleh guru seperti kita, dan siswa, seperti siswa kita atau mahasiswa kita. Harus bisa di mana saja dan kapan saja. Dan itu kemudian yang terjadi hari ini yang bisa dibantu atau didorong atau dimotivasi oleh adanya bencana itu. Makanya muncullah kemudian berbagai layanan pendidikan seperti Khan Academy. Saya kira Bapak Ibu sangat banyak yang paham ini. Ada Udemy, ada Ruang Guru, ada edX. Di UGM kami punya kanal pendidikan, kanal pengetahuan UGM dan segala macam. Yang menarik dari sini sebenarnya bukan soal kontennya lebih baik daripada pengajaran yang biasa, bukan. Tetapi karena ini direkam juga. Oke, sistematis dan direkam. Direkam itu artinya karena dia direkam dan ditaruh di internet, maka orang bisa datang ke sana kapan saja. Gitu. Itu yang membuat dia menjadi punya kelebihan. Beda dengan kelas yang saya ajarkan secara konvensional atau secara offline, begitu orang tidak ikut kelasnya dia tidak akan dapat ilmunya misalnya. Tapi begitu dia direkam dia bisa datang ke sana kapan saja. Jadi itu tadi yang memenuhi satu keinginan utama bahwa pembelajaran harusnya bisa kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau saya perhatikan oleh Fisk itu 2017 dia menceritakan atau menawarkan 9 prinsip pendidikan di dalam di era 4.0 ini. Dia bilang pertama seperti yang tadi saya bilang, pendidikan harus anywhere anytime. Jadi mahasiswa itu ada di mana saja dia harus bisa mengakses ilmunya atau mengakses pelajarannya gitu. Kedua, harus personal katanya. Personal itu artinya orang-orang atau ini saya kira prinsip yang Bapak Ibu juga sudah sangat paham ini. Setiap orang peserta didik itu berbeda kemampuannya, berbeda interestnya, maka harus ada desain-desain tertentu yang bisa membuat kecepatan personal orang dalam belajar itu bisa kita wadahi. Maksudnya yang cepat bisa kita wadahi, yang tidak terlalu cepat bisa kita wadahi juga. Nah, dengan merekam pelajaran kita dan dibuat online, itu berarti pelajarannya akan bisa diakses kapan saja. Artinya
Ada orang yang akan melihat video kita sekali sudah bisa, tapi ada orang yang mungkin perlu melihat 27 kali. Nah, itu tidak masalah karena memang itu sudah direkam dan itulah inti dari pembelajaran yang sifatnya anywhere anytime. Kedua, ketiga, harus fleksibel dalam delivery. Artinya kalau dulu zaman saya dosen atau guru ada di depan megang kapur tulis di papan hitam, hanya itu delivery yang kita percaya waktu itu dan itu sangat baik. Tapi kemudian dunia berubah dan segala macam, guru harus fleksibel di dalam usahanya untuk mendeliver atau untuk membawakan pelajarannya. Sekarang ada pakai YouTube, pakai Zoom, dan seperti yang kita lakukan sekarang ini, pakai Webex, pakai Google Hangout, ada WhatsApp, ada Skype, ada Teams, ada Schoology, segala macam Bapak Ibu saya kira sangat paham. Artinya pilihan untuk melakukan delivery atau penyampaian informasi itu banyak sekali dan kita harus beradaptasi rupanya. Siapa kita dalam hal ini? Apakah kita memang orang yang bisa beradaptasi dengan sumber-sumber yang ada atau kita tetap menjadi orang yang seperti ini? Orang yang apapun yang terjadi di luar kita nggak peduli, kita tetap menggunakan overhead projector misalnya, atau tetap menggunakan kapur tulis. Tidak ada yang salah, tapi yang jelas kita mungkin akan kehilangan seperti kehilangan relevansi di mata anak didik kita. Berikutnya, peers and mentors. Ini saya kira semuanya prinsipnya sudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian bahwa antara peserta didik, terutama kalau saya sebagai seorang dosen karena orang yang saya ajar itu termasuk dewasa, muda, maka lebih baik untuk menjadi peers and mentors. Jadi bukan sebagai atasan bawahan, jadi hubungannya setara, terjadi komunikasi dua arah. Kemudian berikutnya, konon kabarnya menurut yang saya baca, yang saya alami juga, kita nggak bisa lagi bersikeras atau berusaha mengejar untuk mengajarkan skill, how atau bagaimana cara melakukan sesuatu kepada mahasiswa, tapi kita lebih penting untuk mengajarkan kenapa kita melakukan sesuatu itu. Misalnya kalau saya orang teknik, kalau saya bersikeras untuk mengajarkan software kepada mahasiswa saya, biasanya saya akan ketinggalan karena mahasiswanya bisa lebih cepat biasanya. Jadi saya tidak akan fokus ngajarin gimana cara menggunakan software ini, klik-kliknya bagaimana, tapi lebih kepada kenapa kita menggunakan ini. Dan ada prinsip apa di balik semua itu sehingga membuat mereka punya fondasi yang lebih kuat, bukan sekedar bisa klik ini dan itu. Kenapa itu penting juga? Karena 6 bulan lagi software itu sudah tidak akan dipakai lagi. 6 bulan berikutnya sudah akan muncul software baru. Maka kalau kita fokus pada ngajarin gimana cara menggunakan software, maka dia tidak akan bertahan lama karena akan digantikan oleh software yang lain. Maka fokusnya adalah why, bukan how. Harus ada practical application-nya. Saya sebagai orang teknik di geodesi, itu biasanya mendapat banyak sekali pertanyaan, apa sih tugas ilmumu atau ilmumu itu bisa berguna untuk apa sih? Masyarakat saja bertanya, mahasiswa saya juga akan memiliki pertanyaan serupa kalau dia baru-baru masuk ke geodesi. Maka ketika saya mengajar, itu penting sekali untuk ada aplikasi praktisnya apa sih yang kamu bisa lihat sehari-hari di kenyataan sehari-hari, ilmu ini akan berguna di mana, itu penting sekali untuk ditekankan ketika kita mengajar. Seperti yang sekarang kita lihat misalnya, kalau kita matematika, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang suka matematika atau ahli matematika, tidak bingung melihat kurva-kurva seperti ini, tetapi kita juga tahu bahwa ada banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan kurva seperti ini. Tapi belakangan begitu ada kasus pandemi COVID-19, tiba-tiba saja kurva-kurva seperti ini menjadi tontonan yang cukup umum kita lihat. Banyak orang bercerita soal flattening the curve misalnya. Bagaimana kurva ini menggambarkan kasus-kasus COVID-19 di seluruh dunia, bagaimana kalau misalnya kasus itu tinggi dan rendah dan segala macam gitu. Jadi tiba-tiba kurva matematika ini menjadi sesuatu yang jamak, sesuatu yang umum dibicarakan orang. Kenapa? Karena situasi. Karena grafik ini tiba-tiba sekarang mendapatkan satu momen di mana dia benar-benar nyata aplikasinya, bisa dimengerti dan dialami semua orang. Tentu saja penjelasan seperti ini memerlukan seorang guru. Guru yang baik, misalnya ini, saya kira Bapak Ibu ada yang tahu anak muda ini, Jerome Point, dia seorang anak muda Indonesia yang sekolah di Jepang. Dia menurut saya yang saya kagumi, yang saya kemudian juga tiru gitu, bagaimana membawakan materi-materi matematika yang tadinya serem menjadi menyenangkan. Itu menurut saya adalah orang yang sudah jauh lebih tua dari Jerome, tapi saya belajar banyak dari dia. Itu menggambarkan saya percaya bahwa pembelajaran sepanjang hayat itu harus dilakukan. Yang poin yang juga penting dalam pembelajaran selain yang tadi adalah kita harusnya mengevaluasi katanya, bukan menguji. Jadi evaluation not examination. Kalau menguji itu tujuannya kita mengatakan anak itu baik atau buruk, anak itu lulus atau tidak lulus, begitu ujian. Tapi kalau evaluasi tujuannya cuma satu, meningkatkan. Kita tidak ada istilah lulus tidak lulus, tapi mengevaluasi kalau kamu masih di sini, kalau kamu ingin tingkatkan, ini yang perlu kamu lakukan. Saya tahu ini kelihatan utopis sekali idenya atau ide-ide yang terlalu idealis, tetapi menurut saya ide idealisnya harus tetap kita
jaga, walaupun mungkin kita kadang-kadang dihadapi dengan benturan-benturan administrasi misalnya. Mari kita lihat berikutnya. Kalau bagi saya dengan untuk menerapkan 9 prinsip tadi itu, yang paling diperlukan adalah kreativitas gitu. Kenapa kreativitas? Karena kita kan dibelenggu sebenarnya oleh kurikulum, oleh RPKPS, oleh segala macam aturan-aturan. Dibelenggu itu maksud saya tidak selalu bicara negatif ini ya. Dibelenggu itu diberikan koridor sehingga orang yang kurang kreatif dia mungkin akan menjadi robot menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu dan itu tidak menyenangkan, itu tidak menarik bagi pembelajaran. Maka kreativitas itu penting. Nah, saya sebagai dosen misalnya, mungkin dalam hal ini mohon maaf saya tidak akan bisa memberikan terlalu banyak contoh soal guru PAUD karena saya tidak berpengalaman, tapi saya akan berikan contoh dari perspektif saya sebagai gurunya mahasiswa. Ini adalah contoh yang saya lakukan. Saya memandang prinsip tiada rotan akar pun jadi. Artinya begini, ketika sekarang ini ada pandemi, kita harus mengajar dari rumah, itu adalah sesuatu yang sulit bagi semua orang sebenarnya, termasuk saya juga. Saya kira Bapak Ibu sebagai guru juga mengalami hal ini. Mungkin lebih serius bahkan dari saya karena muridnya mungkin lebih kreatif, sedikit lebih wild gitu pikirannya, lebih liar dalam arti positif ya, sehingga tidak mudah mengatur mereka. Mungkin lebih susah melakukan itu justru saya bisa memaklumi. Nah, tapi kalau bagi saya pun ini susah juga. Seperti ini misalnya contohnya. Eh, saya akhirnya mikir kalau kita tidak bisa sempurna sekali, berarti kita harus mengusahakan yang terbaik dari yang ada. Seperti ketika saya dulu pernah harus ada di Jakarta karena harus rapat dipanggil di orang dari Tempo misalnya, tapi saya harus mengajar di Jogja. Tiba-tiba internet saya ngadat, terus baterai saya habis segala macam. Saya pun meminjam ruangan di Tempo di Jakarta, lalu pinjam internet dan segala macam, lalu mengajar. Mahasiswa saya juga tetap bisa menikmati pendidikan saya, ini yang di sebelah pojok kiri atas ya. Yang kanan ini saya ketika mau berangkat ke China, ada tugas di sana, harus mengajar juga. Saya mau mengajar dari Bandara Soekarno-Hatta, tapi ternyata internet saya juga waktu itu tidak begitu bagus. Akhirnya saya rekam video saya di situ, benar-benar merekamnya 18 menit. Saya usahakan di-upload sebelum boarding pesawatnya karena beberapa menit lagi boarding dan segala macam. Itu cukup menegangkan, tetapi saya melakukannya dengan senang hati karena itu artinya saya melakukan sesuatu penuh perjuangan gitu. Yang sebelah kiri bawah mungkin Bapak Ibu lihat kenapa saya ada di kamar mandi. Ini ketika saya sedang di Amerika harus mengajar online di Indonesia. Ingat Amerika dan Indonesia itu bedanya sekitar bisa 11, 12, 13 jam tergantung kita ada di mana. Artinya kuliah yang jam 2 sore di Indonesia itu artinya sekitar jam 2 pagi di Amerika. Karena waktu itu saya satu kamar dengan beberapa orang, saya ditugaskan oleh Kemendikbud juga waktu itu ke sana. Akhirnya saya pindah ke kamar mandi. Saya mengajarnya dari kamar mandi agar tidak mengganggu teman saya di ruangan. Ini menurut saya satu proses yang menarik untuk saya renungkan gitu. Saya tahu ini tidak akan sempurna, tidak sesempurna kalau kita misalnya memang mempersiapkan pelajarannya dengan lebih baik, tempatnya lebih baik, kemudian meja ada segala macam. Itu pasti tidak akan sebaik itu. Tapi karena saya sempatkan untuk motret kejadian itu, saya kirim ke mahasiswa saya gitu. Dengan menceritakan proses perjuangan, ternyata mereka juga akan mendapatkan insight baru. Oh, ternyata ini bisa bagus. Oh, ternyata dosen saya penuh perjuangan. Terus yang lain juga orang mengira saya punya studio segala macam, enggak, ini sebenarnya kamar tidur saja yang saya tumpang-tumpangin dengan kardus bekas, kursinya saya susun sedemikian rupa dan laptop saya taruh di situ. Jadi bisa kita lakukan dengan dengan kreativitas yang kita punya. Saya juga merasa bahwa pengajaran yang baik adalah pengajaran yang interaktif. Jadi membuat mahasiswa atau siswa kita bisa berinteraksi dengan kita dengan Mentimeter. Mungkin nanti kalau memang ada yang bertanya saya bisa dengan senang hati menjelaskan ini pakai Kahoot dan segala macam. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak menggunakan ini, tapi intinya memungkinkan mereka berinteraksi, tapi berinteraksi bisa juga dengan anonim tanpa menulis nama sehingga mereka lebih lost ketika bertanya atau berpendapat. Saya tanya pada anak saya umur 14 tahun, dia kelas 3 SMP, sekarang mau ke SMA, saya tanya, apa sih yang menjadikan seorang guru itu baik gitu? Atau disenangi, anak saya bilang, it has to be unpredictable. Jadi guru itu harus tidak mudah ditebak katanya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang klise. Tapi saya nggak tahu gimana maksudnya sebenarnya. Tapi anak sekarang memang begitu, dia ingin kejutan-kejutan. Seperti ini misalnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara soal teknologi, kita udah tahu banyak teknologi canggih. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang tahu di sini ada mesin yang sudah diciptakan atau alat diciptakan itu bisa mengubah rumput menjadi daging. Mungkin ada yang tahu ini, mungkin tidak tahu. Tapi kalau saya tunjukkan bentuk mesinnya, mungkin akan segera paham. Bentuknya seperti itu.
Jadi itu yang saya sebut dengan surprise. Orang tidak akan menyangka dipikirnya mesin, benar, tapi mesin inilah alat yang diciptakan Tuhan gitu. Kita kadang-kadang tidak mengapresiasi apa yang ada di sekitar kita karena kita sibuk mencari teknologi baru misalnya. Itu adalah kejutan-kejutan. Yang lainnya, Bapak Ibu tidak sendiri sebenarnya ketika mengalami hal-hal seperti sekarang ini, kita bisa belajar dari mana saja. Kalau saya merasa kelas saya sudah tidak begitu menyenangkan, dalam arti mereka udah bosen banget sama saya akan datangkan orang-orang yang bisa menjadi guru tamu. Ini adalah guru tamu saya di kelas saya, seorang kawan muda dari Bali yang sangat bright, sangat luar biasa. Saya datangkan ke kelas saya, dan dengan adanya pandemi, dengan adanya teknologi seperti ini, semua ini lebih mudah lagi dilakukan sekarang. Tantangannya dan solusinya adalah seperti ini. Setiap orang akan merasa gagap teknologi. Aduh, saya nggak bisa nih. Aduh, saya udah nggak bisa lagi ngikutin. Saya sudah tua dan segala macam. Mungkin itu benar, dan saya juga akui semakin bertambah usia kita, semakin hilang rasa penasaran kita terhadap teknologi. Tapi kalau menurut saya, yang bisa kita jadikan solusi adalah kita bersahabat dengan siswa atau mahasiswa kita. Mereka lah orang-orang yang paham sekali teknologi. Saya sangat sering begitu. Saya panggil mahasiswa saya bilang, aku mau seperti ini, tapi aku nggak ngerti caranya. Kamu bisa bantu nggak? Dan mereka bisa selesaikan semuanya dengan baik. Bikin video, bikin segala macam animasi, mereka sangat bagus dan mereka bisa menyelesaikan konsep saya itu dengan cara yang disukai oleh teman-temannya sendiri. Gitu. Jadi kolaborasi itu menjadi penting antara murid dan gurunya. Ini saya mohon izin untuk menyampaikan contoh saja, mohon ini sedikit tidak begitu resmi begitu. Tapi yang saya coba sekarang semasa pandemi adalah mencoba untuk mempelajari skill-skill baru yang dulu tidak pernah saya pelajari, yang dulu mungkin saya pikir itu tidak penting atau saya pikir saya nggak bisa. Contohnya yang paling kiri ini, kalau Bapak Ibu lihat. Nah, kita sering melihat yang seperti itu, tapi saya merasa gimana kalau kita mencobanya? Ternyata begitu saya coba sangat menarik dan teman-teman mahasiswa merasa senang sekali melihat dosennya atau gurunya rela untuk bermain-main hal-hal yang dekat dengan mereka gitu. Ini juga yang lain misalnya. Iya. Oke, saya mau izin untuk mengganti ini dulu. Nah, setelah itu yang kemudian kita lihat, misalnya yang di tengah ini adalah jadi itu tadi adalah beberapa usaha yang saya lakukan untuk mendalami skill baru ketika saya ada di rumah saja gitu. Nah ternyata itu menarik bukan saja karena itu penting atau menghasilkan uang, tapi paling tidak mahasiswa saya kemudian merasa, oh dosen ini ternyata mau memasuki dunia ini, yang dunia yang dekat dengan mereka. Kalau begitu mereka merasa saya mendekati dunia mereka, maka mereka menerima saya. Begitu mereka menerima saya, maka kemudian mereka juga lebih mudah menerima apa yang saya sampaikan dalam hal pendidikan. Ini contoh yang lain, ada orang merasa, "Aduh, saya tuh nggak biasa di depan kamera," segala macam. Saya tahu memang ada fenomenanya ini namanya skopofobia, itu adalah orang yang tidak nyaman di depan, kamera seperti sekarang ini, seperti yang saya lakukan juga. Tidak apa-apa, saya mengerti itu terjadi, makanya saya bilang ada banyak sekali cara, ada bisa kita usahakan, mengajar tanpa memperlihatkan wajah, hanya suara dan segala macam, itu bisa dibantu oleh mahasiswa kita juga. Yang lain, yang menurut saya kemudian saya lakukan adalah kalau saya belum terbiasa, maka saya berusaha. Saya percaya bahwa kalau kita mengatakan saya nggak bisa atau saya memang orangnya bukan seperti itu, maka selamanya kita nggak bisa. Makanya saya kemudian, kalaupun saya merasa saya bukan orang yang oke di depan kamera, saya bisa akan berpura-pura, mengusahakan dengan baik. Maka saya punya prinsip fake it until you make it. Jadi kita pura-pura dulu suka atau mau, sampai kemudian berkali-kali kita lakukan sampai lama-lama menjadi terbiasa. Jadi ala bisa karena biasa itu kita tahu dari dulu dan sekaranglah saatnya itu diterapkan, menurut saya seperti itu. Nah, belajar dan belajar kembali. Ini sekarang saya sampaikan saja Bapak Ibu karena saya merasa pendidikan itu penting, cara mengajar itu penting ketika masa online ini. Saya sering berbagi kepada Bapak Ibu dosen-dosen, guru-guru juga. Kadang berbaginya lebih sering gratis, kadang berbayar juga tergantung temanya. Ini saya dibantu oleh Mini Academy misalnya
untuk bisa berbagi hal-hal bagaimana mengajukan pengajaran online itu secara lebih baik, paling tidak menurut pengalaman yang saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa juga perhatikan kesempatan-kesempatan seperti ini. Yang terakhir adalah soal mindset sebenarnya. Saya akan kembalikan cerita saya kepada bapak saya dulu. Ketika saya tidak diliputi oleh mindset positif tentang mengajar, tentang menjadi guru, tentang menjadi pendidik, mungkin saya tidak akan memilih jalan ini gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ada di sini memang untuk melepaskan keinginan kita untuk bisa membantu orang lain, paling tidak anak didik kita, maka cara apapun menjadi tidak begitu penting. Sulit tidak sulit kita akan tetap mengusahakannya karena memang yang kita inginkan adalah memberikan ilmu kita kepada anak didik kita. Saya tahu ini kesannya agak muluk-muluk atau sangat terlalu idealis, tetapi menurut saya pendidikan memang harus didasari oleh idealisme. Nah, jadi yang penting dari semua itu tadi saya bilang bukan soal teknologinya pakai apa, software yang pakai apa, tapi Bapak Ibu dan saya terutama mengingatkan diri sendiri, apakah kita cukup totalitas di dalam melakukan semua itu atau tidak. Kalau kita tidak punya totalitas berarti semua yang ada di sekitar kita tidak akan berguna. Saya tadi bilang banyak sumber, banyak software yang gratis. Kalau kita nggak total, orang yang nggak dedikasi, itu semua nggak akan ada artinya karena kita bahkan tidak tahu, kita tidak mau mempelajarinya gitu. Jadi apakah Bapak Ibu punya totalitas, apakah saya punya totalitas, itu yang akan menentukan bagaimana kita merespon semua ini. Nah, menurut saya hari ini kan 2020, memang terjadi sesuatu di antara kita, terjadi pandemi dan segala macam. Tapi saya yakin seperti kolera tadi yang terjadi tahun 18-an sekian, ini akan menjadi inspirasi bagi masa depan juga. Apa yang akan dikatakan orang pada tahun 2030 nanti tentang bencana ini? Atau apa yang akan dikatakan orang tahun 2050 nanti tentang bencana ini, tentang kita? Itu berarti tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Jadi suatu hari nanti mungkin orang akan menulis novel berjudul Life in the Time of COVID-19. Apa kira-kira kisah mereka tentang kita? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Hatri.